يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita di kitab Mukhtasar Sahih Muslim masih berlanjut tentunya di kitab Al-Iman, di bab berikutnya setelah kita pada 2 pekan lalu atau sekitarnya kita membahas masalah manisnya iman. Maka pada kali ini kita ke bab ke-12, babun arba'u man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Bab 4 sifat yang siapa orang yang sifat itu ada pada dirinya maka dia merupakan seorang munafik khalis, atau yang 4 tersebut ada pada dirinya dari sifat-sifat itu maka dia munafik yang betul-betul sejati. Bab 4 sifat, seseorang yang memiliki 4 sifat ini maka dia munafik sejati. Taib, an-nifaq, kemunafikan itu ada 2 macam. Ada nifaq i'tiqadi dan ada nifaq amali. Ya, atau nifaq i'tiqadi, nifaq akbar, nifaq amali, nifaq asghar. Kesemuanya disebut kemunafikan. Nifaq i'tiqadi yaitu kemunafikan yang sifatnya di akidah, yaitu menzahirkan keislaman dan membatinkan kekufuran, atau membatinkan perlawanan terhadap Islam, anti-Islam, tapi zahirnya Islam. Seperti orang-orang munafik di zaman Nabi alaihissalam di periode Madinah. Mereka menzahirkan keislaman mereka karena khawatir dan takut tidak mendapatkan bagian dari dunia yang ketika itu ada pada orang-orang Islam, atau mereka khawatir atau takut keselamatan mereka kalau mereka menampakkan kekufuran mereka. Jadi nifak yang pertama nifak i'tiqadi, nifak kemunafikan dari segi akidah, yang mana ini disebut nifak besar, nifak akbar, yang melazimkan pelakunya atau pemiliknya
itu bukan muslim, bukan orang beriman, tapi kita hanya bisa menghukumi orang secara zahir. Kita hanya bisa menghukumi seorang hanya dari zahirnya. Ini kemunafikan apa? Kemunafikan yang sifatnya akidah. Dan inilah yang kata sebagian dari salaf atau beberapa dari ulama zaman dahulu, kemunafikan di zaman Nabi itu sembunyi-sembunyi. Namun di zaman ini, bahkan ini perkataan dihikayatkan di era-era 2 atau 3 Hijriah. Di zaman kita ini, orang-orang munafik terang-terangan menampakkan kemunafikan mereka, yang seolah-olah itu bukan munafik lagi. Nah, apalagi dengan zaman sekarang ya udah 16 abad lagi atau 15 abad setelahnya, kita lihat kemunafikan sangat ditampakkan oleh orang-orang munafik. Di antaranya propaganda liberalisme, ya, dan hal-hal yang kaitannya dengan anti-Islam, tapi pakai Islam. Anti-Islam, tapi pakai Islam. Gitu. Melindungi orang-orang yang menyesatkan, sesat menyesatkan, dan melawan orang-orang yang justru menyebarkan Islam dengan benar. Kemunafikan yang diterangkan, terang sekali. Kalau zaman Nabi Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafik lainnya, mereka itu karena posisi mereka memang buncit, terpojok, nggak mampu untuk melawan. Maka mereka menzahirkan Islam, membatinkan kekufuran dan perlawanan terhadap Islam. Di balik layar mereka anti dengan Islam. Nah sekarang, di zaman sekarang, kemunafikan dari segi akidah, yaitu benci banget terhadap Islam, itu dizahirkan. Maka hati-hati, kebencian terhadap Islam itu ada beberapa derajat, Pak Ikhwan. Ada yang benci dengan Islam secara total, semua yang tentang Islam benci, tapi pakai KTP Islam, atas nama Islam, ya. Baik, ada juga yang mungkin tidak benci kepada namanya agama, tetapi benci kepada umumnya syariat Islam dan mengatakan syariat Islam kaku, sempit, dan seterusnya dari cemoohan-cemoohan terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Tapi untuk agamanya secara total, semua agama baginya ada kebenarannya, gitu. Munafik seperti ini. Tapi dia Muslim, katanya semua agama ada benarnya. Kenapa dia pilih Buddha aja sekalian? Orang-orang pluralis nih kayak gini nih. Ya. Tapi giliran untuk syariat Islam apapun itu anti. Orang liberal juga seperti ini. Ya, baik. Ada juga derajat lainnya, benci dengan sebagian syariat Islam dan tidak masalah dengan sebagian lainnya. Ini kadang-kadang karena apa? Yang dibenci dari syariat ini adalah yang tidak memberikan benefit, bahkan dianggap merugikan dia. Adapun yang dia setuju-setuju saja ini dianggap menguntungkan. Ini juga ada sisi kemunafikan akidah karena membenci syariat Islam. Dan syaitan kadang menggoda seseorang supaya membenci syariat Allah, bukan hanya membenci keadaan tapi membenci syariatnya. Maka hati-hati sini. Ini hati-hati. Ya. Dan kadang kebencian tersebut ditampakkan. Ini skalanya beda-beda, antara yang memang anti-Islam secara agama, ada yang anti-Islam secara syariahnya, ada yang anti terhadap sebagian dari syaratnya, dan ada derajat lainnya anti terhadap orang-orang Muslim, gitu aja. Dan lebih suka kepada orang-orang kafir. Ada yang seperti itu, tapi pakai nama Islam. Ini kemunafikan, semua jenis yang Anda sebutkan itu semua ada di zaman ini. Itu semua ada di zaman ini. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan mencela zaman, tapi menyatakan kabar. Itu yang terjadi sekarang. Ini nifaq i'tiqadi. Maka nifaq i'tiqadi manba'nya atau sumbernya di akidahnya, keyakinannya, mindsetnya, akidahnya. Qalbunya udah rusak. Bahkan dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallah,
orang yang punya penyakit nifaq i'tiqadi ini hampir mustahil untuk dapat hidayah. Hampir mustahil dapat hidayah. Saking buruknya qalbu orang ini. Ini nifaq i'tiqadi. Adapun nanti nifaq amali yang di hadis nanti insyaallah itu masih mungkin besar untuk bertaubat, masih mungkin. Tapi itu nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal Al-Baqarah sampai sekian ayat begitu banyaknya. Hampir 1,5 halaman. Ya. Itu orang munafik i'tiqadi. Munafik nifaq i'tiqadi inilah yang Allah sebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik seperti ini itu berada di kerak bawah, paling bawah di neraka. Nauzubillah min dzalik. Lebih buruk daripada keadaan umumnya orang kafir. Munafik nifaq i'tiqadi inilah yang Allah turunkan surat Al-Munafiqun di juz 28. Di juz 28. Taib. Kemudian yang kedua nifaq amali. Nifaq yang bersifat amalan, yang dia bukan berdasarkan keyakinan di luar Islam, bukan. Manba atau sumbernya bukan akidah. Walaupun ya orang yang munafik amalan ini ya dari segi akidah tentu ada kecacatan, tetapi kecacatan yang tidak melazimkan kufurnya dia atau keluar dari Islam. Ini yang disebut oleh Nabi SAW dalam dua hadis. Riwayat Abdullah bin Amr dan satu lagi riwayat Abu Hurairah. Ya. Dua hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As dan satu lagi riwayat Abu Hurairah. Yang berulang serupa, yang kalau ditotalkan kalimat ada 7, seolah 7 macam. Namun nanti kita akan ringkas mungkin 5 macam. Di hadis Abdullah bin Amr ada 4. Di hadis Abu Hurairah ada 3. Ya. Maka di sini nifaq amali yang bersifat amalan, ucapan, janji dan seterusnya. Yang kita akan ketahui setelah ini insyaallah taala. Nifaq amali yang tidak melazimkan kufur, keluar dari Islam tidak. Tetapi ini adalah ciri-ciri munafik. Taib. Kita baca hadisnya dari bab ini an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. 4 sifat seseorang yang memiliki keempatnya maka dia seorang munafik sejati. Tapi munafik sejati dari segi amalan, sehingga tidak serta-merta keluar dari Islam, tidak. Wa man kanat fihi khallatun minhunna kanat fihi khallatun min nifaqin hatta yada'aha. Dan barang siapa memiliki satu sifat saja maka dia memiliki salah satu sifat kemunafikan hingga dia meninggalkan sifat tersebut. Ini menunjukkan nifaq amali itu masih ada posibilitas besar untuk taubat. Lakunya untuk taubat masih mungkin, sangat mungkin. Beda dengan nifaq i'tiqadi, jarang yang taubat. Jarang, susah yang taubat. Walaupun mungkin, tapi posibilitasnya biasa kecil. Itu yang terjadi di sejarah sampai sekarang. Dalam hadis Abdullah bin Amr ini ada 4. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Jika dia haddatsa yaitu berbicara, dusta dia. Jika dia bicara, dusta. Ya. Pak, Bapak udah 40 tahun belum, Pak? Udah, oh ya enggak apa-apa, nyender enggak apa-apa. Di atas 40 tahun boleh nyender, tapi kalau belum 40 tahun jangan. Ya. Anak-anak pakai kacamata cuma pengen lihat antum doang, Pak. Belum Pak, udah 40 tahun berarti boleh nyender. Kalau sebelum 40 tahun enggak boleh. Ya. Biasanya bapak-bapak yang udah tua tuh langsung enggak nyender karena merasa belum 40 tahun, padahal udah 65 ya.
Atau kalau misalnya Pak Idrus ngundang Ustadz namanya Ustadz Ilham Tobroni namanya, itu yang nyender tuh habis semua, itu disindir semua. Ada Ustadz namanya Ustadz Ilham Tobroni, itu kalau kajian orang nyender itu habis itu. Pulang-pulang bawa nasi berkat, kesel di hati karena disindir mulu sama Ustadznya. Taib. Pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara maka dia dusta. Lafal ada idza menunjukkan kalau, sehingga ini repetitif sifatnya, rutinitas. Jika dia ngomong itu dusta terus, banyak kan dusta, ngomong sering dusta itu, saking seringnya sampai seolah semua omongnya itu dusta gitu loh. Jarang benernya. Idza haddatsa kadzaba. Dan ajaibnya di antara yang seperti ini pelawak. Karena pelawak itu jarang berkata benar. Kalau pelawak nggak berdusta, nggak bisa jadi pelawak, jemaah. Nggak bisa jadi pelawak. Coba pelawak jujur coba, nggak, susah. Ya, walaupun pelawak ini jadi ustadz, pada waktunya dia akan dusta, karena emang udah tabiatnya biasa ngelawak, biasa dusta. Dari kebiasaan. Semoga taubat gitu. Idza haddatsa kadzaba. Jika dia bicara dusta, ini menunjukkan seringnya dia dusta. Seolah kalau bicara mesti dusta, seolah-olah gitu. Wa idza ahada ghadara. Dan jika dia berjanji, dia berkhianat. Afwan, di sini wa idza ahada ghadara. Ya, ini sama mirip wa idza ahada ghadara. Ahada ini ada suatu ahad, perjanjian. Ya, idza ahada. Seperti wa idza wa'ada akhlafa juga. Ya. Ahada ghadara itu mirip dengan wa'ada akhlafa. Ya, ini berjanji, ahad, ma'had perjanjian, melakukan suatu perjanjian. Jadi ahad itu suatu ikatan akan suatu janji. Ya. Maka dia ghadara, memutus janji itu. Tapi wa'ada akhlafa. Wa'ada menjanjikan akan sesuatu, maka dia mangkir dari janjinya itu. Bedanya apa? Ahada serupa sebenarnya. Namun ahad ini seperti apa? Misalnya ahad ini seperti agreement apa ya agreement itu? Persetujuan akan sesuatu gitu loh. Persetujuan akan sesuatu, kesepakatan akan sesuatu. Ya. Namun pada waktunya dia robek kesepakatan itu. Dia tidak mengakui kesepakatan itu. Ini mirip dengan janji tapi enggak sama 100%. Janji beda. Janji itu kayak besok aku datang ya, kamu tunggu loh. Nah, ini janji. Besok saya kasih loh 5 juta, ini janji. Besok aku bayar deh hutang saya sekian, ini janji. Ya, mirip dengan kesepakatan tapi ada sedikit perbedaan, Kesepakatan itu ada sedikit perbedaan. Nah, ahada ghadara ini kesepakatan akan sesuatu seperti janji. Tapi kalau wa'ada, akhlafa, wa'ada yaitu menjanjikan, promising something. Jadi antara agreement dengan promise itu ada kesamaan tapi ada perbedaan. Ya, ada kesamaan tapi ada perbedaan. Contoh lain. Misal antum kerja di martabak apa misalnya? Yang spesial gitu. Martabak misal saja. Antum kerja di martabak Pecenongan, misal. Kemudian di situ kan ada formula-formula yang antum sudah menandatangani janji di situ tidak akan dan sumpah tidak akan membocorkan formula ini. Sehingga usaha martabak ini tetap khas buat dia gitu. Antum sebagai pegawai, ini ada agreement dan ada tanda tangan materai. Yang kalau ketahuan membocorkan maka akan ada hukuman, misal saja hukuman pidana dan masuk undang-undang dan seterusnya, ya. Bisa dipenjara. Ya. Nah, ini
namanya ahad, perjanjian. Bisa dimakan ya? Perjanjian Hudaybiyah itu ahad. Perjanjian perdamaian itu ahad. Ya. Beda dengan wa'ad, janji. Beda gimana? Bedaannya? Beda. Ada sisi kesamaan, sama-sama janji, tapi pasti konteksnya ngerasa beda deh. Lebih formal mana? Lebih formal ahad perjanjian. Ya. Karena perjanjian ini ada interaksi dan kesepakatan antar kedua belah pihak atau lebih. Biasa begitu. Nah, orang munafik itu ketika ada kesempatan gini, ghadar. Dia mangkir dari kesempatan itu. Dia melecehkan atau ia tidak mengindahkannya kemudian. Ini munafik. Kebiasaan begitu munafik. Kalau wa'ada, janji, ini mungkin kadang lebih ringan. Kita menjadikan sesuatu pada orang, walaupun dia nggak sepakat, tapi kita janjikan dia. Ini masuk janji, wa'ada. Beda dengan ahada tadi, perjanjian. Bayar utang termasuk mana, jemaah? Bayar utang yang mana? Perjanjian atau janji? Janji. Iya. Ya. Ya memang kadang masuk seperti berjanji, tapi enggak, lebih tepatnya janji. Karena dalam bayar utang, kapan mau bayar? Saya bayar tiap awal bulan misalnya. Kalau habis gajian. Ini janji enggak namanya? Janji. Namun orang munafik ketika punya hutang, dia udah janji tiap bulan bayar. Ternyata idza wa'ada akhlafa, selalu kayak gitu. Besoknya dia janji lagi, kayak gitu lagi. Ditanya, kapan? Udah 3 bulan kamu belum bayar. Bulan depan. Pas bulan depan melanggar lagi janjinya. Ini idza wa'ada akhlafa. Munafik. Tapi munafik amalan, enggak sampai keluar dari Islam. Ya. Taib. Kemudian yang keempat, idza khasama fajara, jika dia bermusuhan dia curang. Urusan mukhasamah, kemudian dia melakukan tindakan fajir. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, idza khasama fajara, jika orang ini berselisih, bermusuhan, maka dia melakukan tindakan fajir. Fajir itu apa? Curang, rusak, jauh dari ketaatan, buruk, busuk, jelek. Wal khusumatu hiya al mukhasamatu 'inda al qadi wa nahwih. Perselisihan yang dimaksud di sini perselisihan di depan hakim atau semisalnya. Mau di depan hakim, boy, di depan hakim, baik hakim yang di pengadilan atau mungkin khusumah di depan Pak RT atau Pak RW dan seterusnya. Ini khusumah. Berselisih. Termasuk juga perdebatan. Perdebatan, ya. Walaupun dalam ranah ilmiah ini khusumah juga. Tetapi orang munafik ini mengambil tindakan fajir. Nah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wal fujuru fil khusumati ala naw'ain. Tindakan fajir dalam berselisih ada 2 macam. Ahadihima an yadda'i ma laysa lahu. Mengklaim apa yang bukan miliknya, atau mengklaim apa yang bukan haknya, atau mengklaim apa yang bukan sebenarnya. Jadi klaim. Yang pertama klaim yang bukan sebenarnya atau bukan haknya atau bukan miliknya. Ini fajir. Yang kedua, mengingkari apa yang semestinya, mengingkari apa yang sebenarnya, mengingkari apa yang sewajibnya untuk dia. Ya. Inti dari semua ini dua-duanya dusta. Inti dari kefajiran, mengklasikan ini adalah dusta. Jadi khusumah, al-fujur fil khusumah, sikap fajir dalam berselisih 2. Imma klaim, imma mengingkari, memungkiri, mengingkari. Ya. Dan seseorang hakikatnya akan terlihat ketika berselisih. Entah masalah harta, entah masalah keluarga,
entah masalah perasaan, ya, atau masalah lain, bahkan masalah agama, akan kelihatan akhlak seseorang yang sebenarnya ketika dia berselisih. Karena seseorang akan kelihatan warna aslinya ketika dia diuji. Dan seseorang akan diuji ketika dia berselisih. Sebenarnya orang ini benar enggak? Gitu. Ya. Di masalah ini banyak orang akhirnya terjebak jemaah. Dan tidak merasa bahwasanya ujian khusumah itu menampakkan hakikat diri seseorang. Ketika berselisih, hilang apa-apa yang selama ini menjadi topengnya. Sebagian orang ketika berselisih, dia ingin menelanjangi orang lain, padahal di mata banyak orang dia sedang menelanjangi dirinya sendiri dengan kefajiran yang dilakukan. Subhanallah, ini yang terjadi banyak khusumah, banyak perselisihan, banyak persengketaan yang ketika dengan emosi akhlak itu keluar. Dan itulah hakikatnya. Tapi kok bisa kita memvonis seseorang malah pas lagi emosi? Ya justru kan kita tahu, ketika antum pengen uji teman antum, ajak safar. Karena safar qit'atun minal adab, sepotong dari ujian dan adab. Di situ akan ketahuan teman yang mana benar. Safar. Ketika antum ingin tahu sebenarnya teman antum, uji dengan harta, bermuamalah dengannya, soal duit, akan ketahuan hakikatnya kalau itu. Jadi justru seseorang tuh tampak hakikat sebenarnya ketika diuji. Sebagaimana seorang yang mengklaim beriman akan tampak dia benar gak beriman. Klaimnya benar gak, apa ngomong doang? Dengan apa? Dengan ujian. Allah aja nguji agar ketahuan. Dan Allah Maha tahu siapa-siapa yang beriman, siapa-siapa yang dusta. Begitu. Ya. Makanya Nabi SAW mewanti-wanti, wa idza khasama fajara. Loh, kenapa kok dikaitkan dengan kemunafikan? Karena selama hidup itu flat, nggak ada gejolak, nggak ada khusumah, nggak ada pertengkaran, selama ini topeng. Nah, pas khusumah, kefajiran yang dilakukan, itulah yang kemudian membongkar topeng aslinya. Makanya Rasulullah nubatkan, ini tanda-tanda munafik. Selama berselisih, hiperbola, dilebihkan, di-framing orang-orang yang berselisih dengannya. Yang salah semakin diperparah dengan tambahan-tambahan racikan dan ramuan kalimat yang seolah-olah lebih dari itu. Yang tidak salah dibalikkan, di-framing seolah-olah itu salah. Ini masuk dalam salah satu dari yang tadi kata Syekh Utsaimin, al-fujur fil khusumah nau'ain, tadi apa? Kefajiran dalam perselisihan ada dua. Yang pertama apa? Mengklaim yang itu bukan haknya, mengklaim atau menghikayatkan sesuatu yang itu bukan sebenarnya. Ini fujur, ini kefajiran. Ya, kalau kita pernah merasakan berselisih sama orang, kemudian kita di framing melakukan sesuatu yang tidak kita lakukan, ini klaim, menceritakan sesuatu secara dusta, tidak seperti sebenarnya. Demi apa? Intisar, menang, atau intiqam, dendam. Yang pertama. Yang kedua, inkar, an yunkir ma yajibu alaih, mengingkari hal yang semestinya. Jadi hal-hal yang jadi kenyataan dipungkiri, enggak seperti itu, padahal seperti itu. Ya. Ini berarti masuk dalam kadzib. Seperti kalau misal diceritakan oleh dicontohkan oleh Syekh Utsaimin. Mithalul awal, contoh yang pertama klaim, idda'a syakhsun ala akhar faqala 'inda al-qadhi ana atlubu min hadzal rajuli alf riyal wa huwa kadzib. Jadi ada fulan A mengklaim punya hak atas fulan B.
Dia bilang ke hakim, saya mau nagih 1.000 rial Saudi. Ya, 1.000 rial berapa sekarang? Coba sekarang 4.000 Berarti 1.000 rial 4 juta. Enggak, bukan. Berapa Pak Idris? 4.000 Berarti 1.000 rial 4 juta, benar? Itu. Tapi biasanya hakim itu 4 juta doang, antum nagih, subhanallah. Ya, yang lebih dong, ya kita. 4 juta doang harus ke pengadilan, capek-capek bawa pengacara lagi. Pengacara bayar 5 juta per sesi. Rugilah. Oke, 40 juta gitu misalnya. Mengklaim 40 juta, misal saja. Wa huwa kadzib. Yang mengklaim ini kadzib. Dia iddia mengklaim dia punya hak. Mengklaim sesuatu yang tidak nyata. Dia dusta. Wa halafa ala hadhihi ad-da'wa. Dan dia bersumpah akan klaim ini, subhanallah. Demi Allah saya, wa ata bi syahidi zurin. Dan dia mendatangkan saksi dusta, syahid zur, itu yang Nabi SAW sebut itu. Yang pernah Anda sampaikan di sini atau di mana ya? Lupa. Yang Nabi SAW menyebut, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau enggak aku beritahu kalian sebesar-besar dosa besar? Syirik, ya. Durhaka sama orang tua, ya. Bohong. Nah, di sini kemudian Nabi SAW kemudian senderan, kemudian fajalas, kemudian duduk senderan gitu. Terus duduk kayak apa, kayak ingin sesuatu. Terus dia bilang, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur itu. Umumnya ulama menafsirkan ini dengan tafsiran perkataan dusta dan persaksian dusta. Wah, itu besar banget dosanya. Ya, besar banget dosanya. Syahadatuz zur, besar dosanya. Dosa besar banget. Yang mana Anda pernah ngobrol dengan seorang pengacara, yang ternyata banyak dari pengacara juga menyarankan ke kliennya untuk menyewa saksi palsu. Saya bilang, Ustaz, antum sebenarnya bisa Ustaz kalau nyewa tukang ojek dekat rumah, tukang ini dekat rumah, bisa sebenarnya antum kasih 100.000, antum bawa ke pengadilan, suruh bersaksi. Dah, cukup ngomong gitu aja, keluar habis itu, supaya nggak ditanya-tanya sama hakim apa. Udah cukup itu. Subhanallah, 100.000 doang keluarin neraka. Dan ini tidak sedikit yang terjadi di Indonesia. Saksi palsu. Subhanallah. La haula wala billah. Imma saksi palsu ini sewaan, imma saksi palsu karena nepotisme, membela keluarga, membela teman, membela ini, padahal bohong. Hatta ketahuan bohongnya di pengadilan misalnya, dosanya tetap ada karena niatan sudah ada, perbuatan sudah terjadi. Sampai taubat dari itu dan meralat itu semua. Yang hakikatnya misalnya, karena saksi palsu, klaim palsu, saksi palsu ini kemudian hakim mengetuk, karena hakim kan hanya melihat zahir, mau tebal plek, kemudian ini keputusannya yang ternyata yang dapat keputusan ya, ternyata jauh dari adil, enggak adil, malah yang mengklaim ini tadi berapa, 40 juta, dia dapat 40 juta dengan saksi palsu dan barang bukti palsu yang hakim hanya melihat zahir saja, setelah dicek ternyata valid, tapi validnya ini juga palsu. Itu luar biasa itu dosanya itu. Kalau itu terjadi 40 juta, haram enggak atas orang ini? Haram. Lantas gimana? Bagaimana meralatnya? Meralatnya harus dengan mengakui bahwasanya dia telah bersaksi palsu. Itu cara meralatnya dan itu susah. Itu susah coba. Ini udah kita keruh palu 40 juta berhak atas Pak Fulan dan Pak B diwajibkan kita hukum dengan pembayaran 40 juta. Subhanallah.
Pak Fulan yang nggak tahu apa-apa. Dan qadhi hakim yang hanya melihat zahir. Hatta qadhi hakim, misalnya anak hakim, anak bisa melihat bahwasanya ini Pak A ini enggak, ini bohong. Hakim itu punya ini Pak, punya apa psikologis yang apa namanya? Insting pengalaman dan juga punya pelajaran, enggak bukan orang kemarin sore. Orang hebat itu, maksudnya dia tahu sebenarnya. Cuman kan dalam hukum seperti ini nggak bisa pakai perasaan, ya. Hanya melihat bukti yang termaktub, tercatat, terekam dan seterusnya, ya. Dan untuk memvalidasi semua ini kan ada departemen tersendiri yaitu forensik digital gitu dan semisalnya. Dan itu membutuhkan dana lebih. Dan dari pihak mudda'i atau pengklaim dan yang diklaim itu juga nggak mau bayar lebih untuk seperti ini, ya udah jadi seperti ini aja kelas. Tervonis akhirnya. Hakim di sini istighfar sebenarnya. Karena kalau dia memutuskan sesuai insting aja, sementara yang termaktub itu, yang tertulis atau yang tergambar atau yang terekam dan seterusnya, dia tahu ini nggak, maka di luar insting berarti. Yang ada aja. Subhanallah. Saksi-saksi palsu yang sebagai penguat barang bukti atau penguat klaim yang tidak hak, setelah vonis itu cara taubatnya kayak tadi, yaitu apa? Mengaku bahwa saya bersaksi palsu sampai itu bisa diubah. Kalau enggak ngaku-ngaku, khalas, akhirat. Berat jemaah, jangan kira subhanallah, jangan kira ini. Kadang ada pengacara yang memang punya teman yang handal ngomong, yang siap untuk disewa jadi saksi palsu siapapun. La haula wala quwwata billah. Astagfirullahaladzim. Itu ada kerjaan seperti itu tuh. Subhanallah. Berat jemaah, ini berat. Wa idza khasama fajara. Kefajiran banyak orang ketika berselisih. Bukan hanya masalah pidana. Bahkan banyak sekali masalah perdata. Perdata ini kan harta kekeluargaan itu. Subhanallah. Makanya jemaah sekalian, kalau bisa kerjaan antum jangan dekat di bidang ini kalau bisa. Kalau udah terpaksa ya udah itu urusan antum, tapi kalau bisa jangan. Ya. Tanggung jawabnya berat banget itu. Ya. Jadi menyewa syahadat zur, syahiduz zur, menyewa saksi palsu itu termasuk bagian dari kemunafikan. Karena kefajiran ketika apa? Khusumah. Iya, begitu. Wallahi jemaah, kalau antum dirugikan dengan keputusan hakim yang hanya lihat zahirnya bukti saja, padahal antum tidak bersalah, dan antum rugi karena itu, wallahi itu jauh lebih baik daripada apa? Antum menang victorious karena apa? Saksi palsu. Demi Allah, rugi di dunia enggak seberapa, Allah ganti. Kemenangan duniawi yang disebabkan syahadat zuhur dan fujur dalam khusumah, aduh ini enggak deh. Kasihan. Ya, hidupnya jangan kira tenang. Akan dihantui dengan dosa-dosanya. Ya. Itu yang pertama. Contoh yang kedua yaitu mengingkari khusumah yang kedua atau fujur, kefajiran dalam berselisih yang kedua, mengingkari seperti an yakuna inda syakhsin alf riyal. Jadi ada orang ngutang 1.000 rial, yaitu anggap ngutang 40 juta. Fayati sahibul haq. Kemudian pemilik hutang, yaitu pemilik uang, datang dan berkata, "Aufini haqqi." Tolong bayar hutangmu. Maka dia bilang, "Laisa laka indi syai'." Saya enggak punya hutang. Subhanallah. Ya.
Fa idza ikhtasama 'inda al-qadhi wa lam yakun lil mudda'i bayyinah. Jadi kemudian keduanya akhirnya menghadap ke hakim. Karena dilaporin sama pemilik uang bahwa saya fulan ini punya hutang 40 juta sama saya, tapi dia enggak mau ngaku. Nah, mudda'i ini yang mengklaim dia pemilik harta, pemilik 40 juta itu enggak punya bayyinah. Enggak punya bayyinah. Kan al-bayyinah lil mudda'i. Ya, yaitu orang yang mengklaim itu harus mendatangkan bukti. Dia mengklaim punya uang 40 juta dipinjam sama fulan. Itu kan klaim, tapi bukti enggak ada, saksi enggak ada. Tertulis enggak ada, terekam enggak ada. Enggak ada bukti. Sekarang tinggal siapa? Yang berhutang itu yang mengingkari, saya enggak punya. Akhirnya dia diminta sama hakim untuk apa? Halif. Ya udah, sumpah kamu. Maka halafa hadzal munkir al-kadzib fi inkarihi annahu laisa fi dhimmatihi lahu syai'. Maka orang yang punya hutang 40 juta ini kemudian bersumpah, demi Allah saya tidak punya hutang 40 juta terhadap fulan. Dusta dia betul. Itu sampai yang punya uang itu sampai astagfirullahaladzim. Hakim enggak bisa memenangkan siapa? Pemilik uang. Faham enggak jemaah yang anak? Faham ya? Faham di sini, kawan? Takutnya enggak paham nih anak. Hah? Jadi A punya uang 40 juta dipinjam oleh B, tapi enggak bayar-bayar B ini. Bahkan sampai B ini mengingkari, enggak, saya enggak punya utang sama kamu. Akhirnya A ngelapor ke hakim, ke pengadilan. Akhirnya didatangkan mereka di pengadilan. Si A mengklaim dia punya hutang sampai 40 juta. Ya. Si hakim bilang, buktinya apa? Maaf hakim, saya enggak ada bukti. Karena waktu dia ngutang waktu itu kekeluargaan aja gitu. Saksi ada enggak? Aduh, kita waktu itu bilang saksinya Allah aja gitu. Ya hakim gimana dong ya? Ya bayinah, bukti yang nyata enggak ada pada antum. Ya udah, sekarang saya ke B yang diklaim punya hutang 40 juta. Maka kamu siap enggak? Kamu punya hutang enggak? Enggak Pak Hakim, Pak yang mulia, saya enggak punya hutang. Enggak, saya enggak punya hutang sama dia. Kamu siap enggak sumpah? Siap, saya sumpah. Akhirnya bersumpah. Ya udah, coba sumpah. Wallahi demi Allah, saya tidak punya hutang 40 juta terhadap Pak Fulan. Faham enggak di sini jemaah? Hakim itu ngelihat ketika dia bilang wallahi saya enggak punya, itu si A sampai astagfirullahaladzim gini. Astagfirullahaladzim gitu. Raut mukanya itu enggak bisa diartiskan gitu, enggak bisa diperagakan. Si hakim kan melihat hal kayak gini nih. Dia tahu ini orang bohong yang B ini. Yang benar yang A punya ngutangin dia, itu yang benar. Tetapi di pengadilan ini enggak bisa pakai apa? Insting atau pakai perasaan, enggak bisa, hancur pengadilan. Ya ini juga hancur konteksnya, cuman beginilah jadinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya tidak insyaallah hakim ini diampuni. Karena sulit juga untuk kemudian malah kalau berbalik kemudian dia menangkan yang A, yang B udah sumpah malah dikalahkan, ini menyalahi prosedur pengadilan. Bisa direport itu hakim, malah hakimnya yang kena nanti. Maka akhirnya B dimenangkan. Enggak, kamu bebas dari hutang, enggak ada hutang. Subhanallah. Ini namanya apa? Fujur dalam khusumah. Dan ini mengerikan dosanya, azabnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, baik, kita azan dulu insyaallah. Baik, kita menuju ke hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqi thalath. Ayat atau tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Jika dia berbicara dia berdusta. Ini udah tadi. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji dia menyelisihi janjinya. Nah, khalful wa'd
atau menyelisihi janji, itu ada dua kemungkinan. Yang menyelisih janji yang tercela atau enggak menyelisih janji ada tiga kemungkinan. Menyelisih janji ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, berjanji akan sesuatu dan pada waktu yang sama di hatinya berazam tidak menunaikannya. Maka ini seburuk-buruk konteks. Jadi menjanjikan sesuatu namun di waktu yang sama tidak ada niatan untuk menunaikannya. Gitu. Walaupun dia ngomong insyaallah. Di Indonesia tuh. Ya. Insyaallah beneran, insyaallah anak besok ke rumah antum beneran, insyaallah. Ditungguin sampai seharian besok enggak ke rumah. Ditanya, "Akhi antum jadi enggak ke rumah ana?" Sengaja enggak dibuka chatnya. Enggak centang biru soal sibuk. "Akhi antum gimana?" Sampai sore ditunggu. "Katanya antum mau ke sini, ana udah nungguin nih." Pas tengah malam baru, "Afwan akhi, ana baru lihat HP," gitu. Dan itu dari awal sejak janji itu, insyaallah besok ana ke rumah antum. Itu udah dalam hati apa? Enggak ke rumah antum. Yang terbiasa seperti ini munafik ini. Kelihatannya biasa aja loh Pak, tapi sebenarnya ini kemunafikan. Itu yang pertama, paling buruknya konteks atau maqam. Yang kedua, menjanjikan sesuatu dan dia ada niatan menunaikannya, namun pada waktu suatu saat nanti, suatu ketika sebelum tenggat waktu, dia tidak menunaikannya tanpa uzur, padahal bisa. Dia tidak menunaikannya tanpa uzur. Ini juga buruk, namun tidak seburuk yang pertama. Kayak tadi, ana janji insyaallah besok ana ke rumah antum ya. Insyaallah besok ya, tungguin ana gitu. Insyaallah itu dalam hati ya besok insyaallah. Tapi pas besok mager, ngapain juga rumah dia? Malas ah. Dan enggak ngomong. Dibiarin aja gitu. Akhirnya menunggu tuh orang, dikecewakan dia. Atau ngomong tapi bohong. Afwan akhi, ana enggak bisa kayak padahal enggak ada alasan. Ya, mengecewakan. Maka yang seperti ini tanpa uzur dia berjanji, kemudian tanpa uzur dia mengingkari janjinya sendiri, maka ini kalau dibiasakan termasuk kemunafikan. Kalau cuma sekali, maka mudah-mudahan istighfar, mudah-mudahan bertaubat ya. Begitu ya. Jadi kadang-kadang ketika kita ingin menunaikan suatu janji, malas maka ini dan tanpa uzur, maka ini bagian dari kemunafikan. Apalagi kalau dibiasakan, dikhawatirkan jadi munafik. Yang ketiga, menjanjikan sesuatu dan dia pengen menunaikannya, namun ketika waktu mau menunaikan dia tidak bisa menunaikannya karena uzur atau lupa. Karena uzur atau lupa. Ya, karena uzur atau lupa. Seperti akhi insyaallah besok anak rumah antum, besoknya kemudian ada musibah misalnya keluarga meninggal. Ya, dia enggak bisa. Entah dia izin atau enggak, pokoknya dia memang beruzur, enggak mungkin, enggak bisa ke rumah teman. Maka ini dimaafkan. Atau lupa. Ya. Menjanjikan termasuk bahkan janji-janji kecil jemaah, hati-hati. Apalagi janji ke anak kecil. Itu hati-hati jemaah. Jangan sembarangan janji ke anak kecil sebenarnya. Karena akan diingat sampai dia udah nenek-nenek, nanti diingat tuh dulu orang tua saya tuh dulu. Tuh sahibul makbaroh itu orang tua saya tuh dulu janjiin saya beliin mainan dari kecil, enggak sampai sekarang enggak dibeliin. Subhanallah. Anak aja sampai detik ini ada semacam tante tapi tante jauh. Dulu waktu zaman jebot ya, lebaran zaman dulu kan kita ngumpul keluarga tuh. Keluarga Betawi. Si tante ini keluarga juga tapi agak jauh. Tolong panggilin itu dong, panggil siapa gitu loh Pak.
Anak waktu itu masih kecil, SD. Pagi itu nanti aku beliin bakso deh. Karena waktu itu ada bakso Mas Larno namanya. Itu kalau orang Jawa, kalau lebaran itu ada dia. Jadi pulang kampungnya pas Ramadan. Pas lebaran baru ada. Gitu. Enak baksonya gitu mantep. Bakso dorong kayak gini yang gerobaknya abu biru gitu kayak gitu dulu. Ya. Tapi sekarang enggak enak baksonya, enggak tahu kenapa. Nah, itu anak ingat, anak udah panggil. Anak tunggu-tunggu kok enggak, setelah udah panggil selesai urusan, anak tunggu kok dia enggak, itu tante enggak nraktir anak gitu. Sampai berpuluh tahun kemudian sekarang anak masih ingat. Udah sekian puluh tahun anak baru tahun kemarin anak ngomong ke tante itu. Dulu pernah janji waktu saya masih kecil beliin bakso karena manggilin keluarga, sampai sekarang Anda belum beliin bakso buat saya. Udah ada gitu sampai tahun ini Anda belum dibeliin bakso. Walaupun Pak Idrus sama tim yang ngasih bakso di sini itu nggak bisa membayar janji dia. Syuf lihat. Janji itu bahaya, janji itu kalau padahal kita tahu ya udahlah maafin, betul maafin, tapi kok tetap aja keinget gitu. Hati-hati gitu. Anak kecil jangan janji macam-macam. Diingat sampai tua. Walaupun Anda belum tua, Anda insya Allah belum tua, tapi keinget gitu. Ya Masya Allah. Nah makanya kalau udah biasa janji kemudian mengingkari tanpa uzur, subhanallah. Tapi kalau lupa terus diingetin, tunaikan janjinya. Kalau lupa diberi uzur, insya Allah. Yang ketiga, menjadikan sesuatu dia tahu dia akan melakukannya nanti insya Allah, tetapi lupa, maka diberi uzur. Itu idza wa'ada akhlafa. Yang terakhir wa idza tumina khana, jika diberi amanah dia mengkhianati. Entah amanah itu titipan barang, atau jagain anak, atau amanah pekerjaan, atau amanah pelajaran, mengajar dan seterusnya. Jika diberi amanah dia malah berkhianat. Ya. Makanya termasuk kemunafikan. Termasuk juga misalnya menjaga amanah rahasia orang. Saya mau curhat nih, tapi tolong jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ah ini nggak boleh dikasih siapa-siapa. Ini amanah. Maka siapa yang membocorkan rahasia orang padahal sudah disegel, maka dia telah berkhianat. Dan ajaibnya ya, lucunya ahli ghibah dan ahli domba namimah itu rata-rata munafik, rata-rata munafik. Karena rajin membocorkan rahasia orang. Ya, bahkan menyebarkannya, bahkan merasa lezat dengan menyebarkannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata namam. Tidak masuk surga pengadu domba. Karena pengadu domba itu suka apa? Membongkar rahasia orang dan menyebarkannya, yang mana itu adalah amanah. Ya. Baik, kita cukup insyaallah sampai sini karena udah mau jam 7:30. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.